Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Alifiansyah. Kali ini saya akan membuat analisa atau prediksi, yaitu koin Dogecoin Price Prediction, yang judulnya Dogecoin Machine Learning. Oke, next. Tujuan proyek saya adalah menganalisis pola harga Dogecoin untuk mengelompokkan harga menggunakan K-Means, menerapkan konsep data mining pada cryptocurrency. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan sistem yang dibangun bertujuan untuk menganalisis pola pergerakan harga Dogecoin. Metode K-Means clustering. Proses analisis dilakukan dengan memanfaatkan data historis harga Dogecoin yang diambil secara otomatis dari Yahoo Finance, sehingga berjalan pada lingkungan Google Colab, sehingga memudahkan proses pengolahan datanya, latihan model, dan visualisasi hasil clusteringnya. Hasil akhir dari sistem berupa pengelompokan harga Dogecoin berdasarkan karakteristik kemiripan datanya. Oke, ke slide kedua, gambaran sistem. Gambaran sistem ini menganalisa harga Dogecoin atau menggunakan K-Means clustering. Proses dilakukan menggunakan Google Colab. Dataset dan fitur. Dataset yang digunakan merupakan data historis harga Dogecoin atau Doge USD yang diperoleh dari Yahoo Finance dengan rentan waktu saya ambil dari 2021 hingga 2024. Data ini terdiri dari beberapa fitur utama, yaitu harga pembukaan yaitu open buka, harga tertinggi yaitu high, harga terendah yaitu low, dan harga penutupan close. Fitur tersebut dipilih karena mempresentasikan kondisi pergerakan harga Dogecoin dalam satu periode waktu dan menjadi dasar dalam proses clusteringnya. Oke. Output dan hasil kesimpulannya. Outputnya pembagian data ke 3 cluster. Cluster K-Means menunjukkan kategori harga, visualisasi grafik clustering harga Dogecoin berhasil dikelompokkan. Oke. Output dari model K-Means merupakan hasil pengelompokan data harga Dogecoin ke dalam 3 cluster. Setiap cluster mempresentasikan kondisi harga yang berbeda, yaitu ada harga rendah, harga sedang, dan harga tertingginya. Selain itu, model juga menghasilkan visualisasi grafik yang menunjukkan sebaran harga Dogecoin berdasarkan cluster, sehingga memudahkan pengguna dalam memahami pola dan perbedaan antar kelompok harganya. Kesimpulannya dari saya, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode K-Means mampu mengelompokkan harga Dogecoin berdasarkan kemiripan pola pergerakan harga secara efektif. Clustering yang dihasilkan membantu dalam memahami tren harga Dogecoin pada periode tertentu. Kesimpulannya, metode K-Means dapat digunakan sebagai alat analisis pola harga cryptocurrency, namun tidak digunakan untuk memprediksi harga atau memprediksi harga di masa depan yang akan datang, melainkan sebagai pendekatan analisis eksploratif data saja. Oke, udah, kita langsung ke codingannya, ke kode. Oke. Saya sudah membuatnya terlebih dahulu, dikarenakan kalau mengetik sangat lumayan lama, tapi saya akan memberikan video di akhir jika video ini kurang lebih dari 20 menit. Oke. Yang pertama ada import library. Saya pada bagian awal menggunakan import. Pada bagian awal programnya dilakukan import beberapa library yang dibutuhkan untuk pengolahan datanya atau pemodelan dan visualisasinya. Saya menggunakan Pandas dan NumPy digunakan untuk mengelola serta memproses data numerik. Saya menggunakan Matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil grafiknya, yaitu hasil analisis. Saya menggunakan YFinance digunakan
untuk mengambil data harganya dari Yahoo Finance. Sementara K-Mens dari Skillr-nya digunakan sebagai algoritma clustering dan standar declarer digunakan untuk melakukan normalisasi data agar setiap fitur memiliki skala yang sama. Oke, kali ini saya akan menjalankannya. Yang kedua, pengambilan datanya. Kode program pengambilan data historis Dogecoin USD dengan rentan waktu 2021 yang diperoleh berisi informasi harga pembukaan, harga tertinggi dan harga terendah, harga penutupan, dan volume transaksi. Data ini menjadi dasar utama dalam proses analisisnya. Yang ketiga, seleksi dan pembersihan data. Setelah data diambil, program memilih fitur harga yang relevan, yaitu open, ada high, ada low, dan ada close. Data yang memiliki nilai kosong kemudian dihapus untuk menghindari kesalahan saat proses clusteringnya. Tahap ini termasuk dalam namanya pre-processing data. Yang keempat yaitu ada normalisasi data. Sebelum menerapkan K-Mens-nya, data dinormalisasikan menggunakan standar scalar. Normalisasi diperlukan karena algoritma K-Mens sangat sensitif terhadap perbedaan skala nilai antar fitur. Dengan normalisasi, setiap fitur memiliki kontribusi yang seimbang dalam proses pengelompokannya. Selanjutnya ada penerapan algoritma K-Mens. Pada penerapan algoritma K-Mens ini dijalankan dengan jumlah klaster sebanyak 3. Model dilatih menggunakan dalam telah dinormalisasi. K-Mens akan mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekat ke pusat cluster atau centroid. Nah, yang keenam ada price cluster, penyimpanan hasil clustering. Hasil clustering berupa label cluster untuk setiap data harga. Label ini kemudian ditambahkan ke dalam dataset sehingga setiap baris data memiliki informasi cluster masing-masing. Hal ini memudahkan proses analisa lanjutan. Nah, di sini ada visualisasi hasil. Saya menggunakan PLT figure, scatter, title, X label, dan Y label, dan PLT show untuk menampilkannya. Program menampilkan grafik scatter yang menunjukkan pergerakan harga penutupan Dogecoin berdasarkan waktu. Setiap titik diberi warna sesuai dengan klasternya, sehingga perbedaan antara kelompok harga dapat terlihat secara visual dan mudah dipahami. Yang terakhir adalah analisa hasilnya. Tahap terakhir adalah menganalisis hasil clustering dengan menghitung rata-rata harga pada setiap cluster. Analisis digunakan menginterferensikan karakteristik masing-masing cluster, seperti cluster harga terendah dan tinggi. Oke, saya akan menjelaskan kode-kode yang saya pakai dari atas sampai bawah secara singkat saja. Penjelasan demi barisnya, import Panda, mengelola data label, dan NumPy operasi numeriknya, Matplotlib visualisasi grafiknya. Oke, dan saya menggunakan from sklearn cluster import from sklearn preprocessing. Nah, K-Mens algoritma clustering standar disclaimer normalisasi data agar seimbang nantinya. Oke. Terus saya menambahkan import finance untuk mengambil data harga Dogecoin langsung dari Yahoo Finance-nya. Oke, selanjutnya ini yang kedua. Nah, saya mengunduh dataset harga Dogecoin USD rentang waktu 2021 hingga 2024. Saya menggunakan data head untuk menampilkan baris 5 pertama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seleksi data harganya ada mengambil price data, open, high, low, mengambil data harga open, high, low, dan close. Saya menggunakan price drop untuk menghapus data kosong agar tidak error saat clustering. Nah, bagian keempat adalah scalar
standar scalar untuk menyamakan skala data yang saya pakai. Pentingnya karena Kmen sensitif terhadap perbedaan nilai besar dan kecilnya. Oke. Penerapan Kmen. Di sini ada tiga kelompok. Yang pertama ada rendah, sedang, dan tinggi menggunakan N cluster 3. Oke. Yang keenam saya menggunakan Kmen price label, melatih model Kmen-nya atau menyimpan hasil klasternya, menambahkan hasil klaster ke data. Setiap baris diberi label klaster 01 atau 2. Nah, yang ketujuh ini bagian kode visualisasinya. Saya menggunakan PLT figure, PLT scatter, title, label, dan ylabel, dan PLT show untuk menampilkannya. Untuk menampilkan grafik ini. Yang terakhir adalah ada cluster di sini di bawah. Ada 3, ada cluster murah, cluster normal, dan cluster mahal. Saya menggunakan price group untuk menampilkan ini di bawah. Oke, saya akan menjelaskan sekali lagi. Saya akan menjelaskan tentang menampilkan outputnya. Di sini ada ticker, .usd, ada close, ada high, ada low, dan ada open volume. .usd di sini tertera dari 2021, 2022, dan seterusnya. Ada di sini 5 baris pertama yang ditampilkan. Oke, lanjut. Oke. Di sini ada visualisasi grafik dari 2021 bulan 1, 2021 bulan 5, 2021 bulan 9, 2022, 2022 bulan 5, 2022 bulan 9, 2023 bulan 1, 2023 bulan 5, 2023 bulan 9, dan 2024 bulan 1. Oke. Yang grafik warna hijau ini menunjukkan harga terendahnya untuk grafik. Yang di tengah ini yang warna agak hitam menampilkan grafik harga sedang, harga standarnya. Yang tertinggi adalah dimana menyentuh high, menyentuh harga tertinggi high price-nya. Oke. Harga tertingginya yaitu di 0.7, harga terendahnya yaitu di 0.0, 0.1. Jadi Dogecoin ini sangat beresiko untuk diinvestasikan jika tidak memahami pasarnya yang dinamakan meme coin. Dan di sini ada tanggalnya, di sini ada yang murah, normal, dan mahal price-nya, harga Dogecoin yaitu Dogecoin-nya. Oke. Jika kita membeli Dogecoin di harga terendah, terus membeli spot di harga terendah, terus Dogecoin yaitu terbang sampai 0.7 ini yang di garis price high-nya, kita akan mendapatkan profit. Jika kita membeli Dogecoin atau meme coin dari harga tertingginya, terus grafiknya menurun atau ke titik lower low-nya, kita akan minus di spot. Nah, kecuali dengan future. Kalau future kita membeli Dogecoin, open posisi short misalnya di atas ini, yaitu kita akan mendapatkan profit karena kita nge-short untuk ke bawah penurunan. Oke. Jika kita ngelong di harga terendah di sini, lalu Dogecoin-nya naik ke sini, ke atas, ke lower high-nya, kita akan mendapatkan profitnya. Jadi jika disarankan Dogecoin, investasi di Dogecoin, disarankan spotnya, kalau future-nya yang siap kehilangan saja. Oke, itu kode yang di atas. Di sini ada data-datanya, dan di sini ada klasternya 3. Oke, ini visualisasinya. Mungkin sekian itu saja dari saya. Saya akan memberikan kesimpulan singkatnya. Misalnya Kmen ini mengelompokkan pola harga Dogecoin, membantu analisa tren dari zona harga misalnya 2021 hingga 2024. Nah, ini tidak
cocok untuk memprediksi harga masa depan secara langsung. Ini hanya cocok untuk analisis eksploratif data kripto saja, data Dogecoin-nya. Tidak disarankan atau tidak cocok untuk menganalisa tren kedepannya, tidak memungkinkan. Ini hanya menampilkan data analisis dari tahun ke belakang, dari misalnya 2024, 2023, 2022, dan 2021. Oke, sekian. Terima kasih dari saya, Robi Alifiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan membuat kode kedua. Kode kedua yaitu mengimpor datasetnya dari yang saya download dari Yahoo. Saya menggunakan data dari 2021 hingga 2024. N 2024. N, oke. N, N 2024. Oke. Terus data ketika saya akan membuat price data, misalnya ada open, ada high, ada low, dan ada close. Price, oke. Oke. Selanjutnya saya akan membuat scalar data, scalar standar. Oke, sudah. Selanjutnya saya membuat kode lagi. Oke, selanjutnya